Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Dedi akan bahas tentang sistem hormon ikan. Yang pertama yaitu kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah suatu kelenjar yang tidak memiliki saluran pelepasan untuk mengalirkan hasil getahnya, yaitu sekret keluar dari kelenjar. Oleh karena itu, kelenjar endokrin bisa disebut juga kelenjar buntu. Getah yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin ini disebut hormon. Nah, hormon ini langsung masuk ke dalam peredaran darah atau limf. Cairan badan diedarkan ke seluruh tubuh dan akan mempengaruhi organ-organ sasaran pada organisme. Prinsip kerja hormon adalah yaitu dihasilkan dalam jumlah tertentu menuju ke target tertentu dan dapat bertahan dalam waktu tertentu, yaitu dihasilkan dalam jumlah tertentu yaitu dosis. Jumlah hormon yang dihasilkan dalam kelenjar disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas fisiologis. Yang kedua, menuju ke target tertentu yaitu spesifik. Hormon yang dihasilkan hanya akan bereaksi pada sel tertentu di organ tertentu saja, sehingga tidak akan bereaksi pada sel organ yang bukan targetnya. Yang ketiga, dapat bertahan dalam waktu tertentu yaitu terbatas. Hormon yang dihasilkan hanya bertahan dalam waktu tertentu. Jika dalam batas waktunya tidak mencapai sel targetnya, maka hormon akan rusak dan tidak akan berfungsi lagi serta dibuang oleh sistem ekskresi. A, yaitu kelenjar pituitari. Kelenjar ini disebut pula hipofisa, terletak pada lengkungan tulang di dasar otak, yaitu Selaturiska. Di bawah diencephalon, suatu tangkai yang menghubungkan antara kelenjar ini disebut diencephalon, disebut infundibulum. Kelenjar ini walaupun kecil, fungsi dan strukturnya merupakan organ tubuh yang sangat rumit dan sulit, terdiri dari dua bagian utama yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Yang B, kelenjar tiroid. Pada ikan, hormon tiroid berperan penting dalam pengontrolan pengembangan dan osmoregulasi. Hormon tiroid terdiri atas tiroksin, tirokitinin, dan sejumlah kecil hormon iodin. Hormon-hormon tersebut dibentuk di dalam molekul tiroglobulin dan diserap oleh pembuluh darah pada kelenjar tiroid. Yang C, kelenjar paratiroid. Pada ikan bertulang sejati, kelenjar ini terletak di bawah esophagus dekat sinus venosus. Pada elasmobranchi, kelenjar ini terletak pada sisi bawah pirex. Kelenjar ini mensekresikan hormon calcitonin yang berperan dalam metabolisme kalsium. Yang D, jaringan internal, itu adrenal cortex. Pada elasmobranchina, jaringan ini berbentuk memanjang, terletak pada bagian belakang ginjal. Sedangkan pada kelompok-kelompok sel terbesar di sepanjang vena cardinalis, sel-sel yang menyerupai sel adrenotikal di dalam pada dinding vena cardinalis ikan lamprey, jaringan ini internal mengekspresikan hormon adrenotestosteroid yang mengontrol proses osmoregulasi dan cara mempengaruhi ginjal, insang, dan saluran gastrointestinal, dan mempengaruhi metabolisme protein dan karbohidrat. Jaringan chiromafin suprarenal, chromafin, dan jaringan medula dimasuki serabut pregalion dan sistem saraf otonom. Saraf ini dan kelenjar endokrin adrenal medula. Keduanya sebagai derivat endokrin dan neural phase embrio, dan semua menggetahkan adrenalin dan non-adrenalin. Jaringan ini mengsekresikan adrenalin, mengadakan respon terhadap hormon. Ini dapat berbagai cara seperti menaikkan kadar gula dalam darah dan menaikkan tekanan darah, konsentrasi menaikkan dalam melanoporora. Kelenjar ultimobranchial.
Kelenjar ini homolog dengan kelenjar paratiroid pada mamalia. Pada ikan bertulang sejati, kelenjar ini terletak di bawah esophagus dekat sinus venosus pada elasma branchi. Kelenjar ini terletak pada sisi kiri bawah T-rex. Kelenjar ini mengekskresikan hormon calcitonin yang berperan dalam metabolisme kalsium. Gonad. Dari struktur dan pertumbuhannya, gonad merupakan kelenjar endokrin. Kelenjar seks ikut dalam sekresi steroid. Hal ini sangat penting dalam pemijahan, pembuatan sarang, dan aspek-aspek tingkah laku reproduksi lainnya. Estrogen mengontrol pertumbuhan dan perkembangan dan sistem genital betina dan mengatur sifat-sifat seksual sekunder. Sel-sel interstisial dan testis menghasilkan hormon-hormon jantan secara keseluruhan, dimakan androgen-androgen yang diperlukan untuk pertumbuhan diferensiasi dan berfungsi saluran-saluran genitalia jantan, organ kopulasi, dan tingkah laku seksual dan pemijahan. H yaitu pulau-pulau Langerhans. Ada ikan bertulang sejati, biasanya jaringan ini terdapat di Pilorechaceae, usus kecil, limpa, dan empedu. Jaringan ini menghasilkan insulin yang berperan penting dalam metabolisme karbohidrat dan dalam pengubahan glukosa menjadi glukogen dan sistem oksidasi glukosa dan pembuatan lemak. Nah, terima kasih. Sampai di sini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.